Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Prat Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang cara efektif menghadapi burnout saat kerja. Burnout mungkin adalah istilah yang sudah familiar ya, dan ini adalah kondisi di mana kelelahan emosional gitu ya, secara fisik, secara mental, dan itu lumayan ekstrim dan mengganggu ya. Dan seringkali mungkin disebabkan oleh stres kerja yang berkepanjangan. Jadi stresnya nggak cuma sekali, tapi berkali-kali gitu ya. Gejala burnout ini sebenarnya bisa didetek dari berbagai kejadian ya. Misalnya kalian kelelahan yang sangat kronis gitu ya, lelah banget, capek banget ya, dan itu udah terlalu parah. Terus juga jadi mudah tersinggung, kemudian juga jadi kehilangan motivasi buat kerja, kehilangan semangat kerja, dan pastinya penurunan productivity ya, atau penurunan produktivitas. Jadi lebih mager buat kerja. Dan ini kalau nggak diatasi dengan benar ya, burnout dapat berdampak sangat-sangat negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta juga pastinya nanti relasi kepada teman-teman di profesional maupun di personal ya. Nah, berikut ini gue mau share beberapa tips ya untuk menghadapi burnout dengan berbagai pendekatan atau approach, baik itu dari sisi scientific atau dari ilmiah, dan juga dari practicality ya, atau pendekatan praktis, yang semua sumbernya ini gue taruh nanti linknya di deskripsi ya, kalau kalian mau baca buat lebih lengkapnya. Dan disclaimer dulu, kalau misalnya terkait burnout, pastinya ini harus ditangani secara profesional ya, baik itu ke psikiater atau psikolog ya. Tapi di sini gue mau jabarkan tips umum saja berdasarkan research yang gue lakukan, dan mungkin ini bisa dicoba juga sebelum kalian ke psikiater atau ke psikolog yang profesional lah, yang menghandle masalah psikis seperti ini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke tips yang pertama, yaitu mengidentifikasi sumber stres yang memicu burnout. Hal ini sebenarnya bisa dilakuin dengan membuat jurnal harian ya. Jadi seharian tuh kalian ngapain aja itu ditulis gitu. Dan kalau misalnya kalian nggak mampu, ngerasa kayak udah terlalu capek gitu ya untuk nulis jurnal pribadi, kalian bisa berbicara dengan ahlinya yang tadi sempat gue mention, which is harusnya berbayar ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin bisa dicoba juga. Atau misalnya juga bisa mengikuti tes burnout dari orang-orang ahli yang tadi gitu ya. Tapi di sini gue mau share aja mungkin beberapa sumber stres yang biasanya secara umum itu sering terjadi di tempat kerja. Nah, penyebabnya itu biasanya ada beban kerja yang berlebihan, kemudian deadline yang terlalu ketat atau terlalu cepat ya, dan terlalu nggak masuk akal pastinya. Terus juga kurangnya kontrol atas pekerjaan, dan kemudian kurangnya dukungan dari atasan atau rekan kerja, dan juga mungkin bisa disebabkan karena budaya kerja yang memang tidak sehat atau toksik gitu ya. Jadi itu penyebabnya ya. Kemudian kita lanjut ke poin yang kedua, terus strategi manajemen stres. Ini bagaimana strateginya ya? Nah, setelah mengidentifikasi tadi sumber dari stres tersebut ya, atau sumber dari permasalahan kenapa kalian jadi burnout, itu kalian bisa nerapin strategi manajemen stres ya, atau stress management yang efektif. Nah, beberapa strategi yang terbukti bermanfaat nih bahkan gua jabarkan ya. Yang pertama itu teknik relaksasi. Jadi teknik relaksasi seperti meditasi, seperti yoga, seperti teknik yang pernapasan itu yang itu tuh kayaknya nanti kalian bisa coba gitu ya. Nah, itu semua itu tadi yang gue sebutin itu dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh, serta juga bisa mengurangi stres ya. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Nah, olahraga teratur sebenarnya dapat meningkatkan mood, energi, dan kualitas tidur ya, yang dapat membantu mengurangi stres dan mencegah burnout. Gue lihat memang ke beberapa orang yang kerjaannya itu banyak dan stres, itu biasanya dia juga olahraganya banyak. Dan kalau misalnya olahraganya nggak banyak, itu jadi stres ya, karena olahraga somehow itu jadi stress release buat beberapa orang, dan itu mungkin bisa kalian coba juga nanti. Jadi jangan kerja terus, sometimes kita harus olahraga lah gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya manajemen waktu yang benar ya. Sebenarnya ini bisa dibilang ini agak teoritis ya, manajemen waktu ya, tapi memang ini terbukti benar ya. Dan sebenarnya kalian harus buat jadwal yang realistis gitu, dan prioritaskan tugas-tugas yang penting terlebih dahulu untuk diselesaikan. Dan kalau diperlukan, delegasikan tugas bila memungkinkan, dan juga hindari multitasking ya, yang mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu itu pusing nanti ya. Kemudian yang keempat adalah tidur yang cukup. Nah, kurang tidur dapat memperburuk gejala stres ya, dan juga pastinya akan meningkatkan burnout. Pastikan kalian tuh kalau tidur 7-8 jam ya, dan tidur juga harus berkualitas setiap malam. Jadi ini sebenarnya buat mengurangi begadang sih, jangan terlalu sering lah begadang ya. Itu sebenarnya nggak sehat secara fisik juga, nggak cuma soal mental ya. Yang kelima yaitu adalah makan sehat. Secara teori juga udah gue buktikan ya. Makan makanan yang sehat ya, atau mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang itu dapat membantu meningkatkan energi dan mood ya, serta mengurangi juga stres pastinya ya. Terutama mungkin buat orang-orang yang suka makan ya. Jadi silakan kalian para foodies, kalau memang lagi puyang ya makan aja gitu. Biasanya juga ini nggak usah dikasih tahu, udah pada tahu kan. Oke, yang keenam mungkin ini tips aja tambahan dari gua. Mungkin kalian butuh liburan. Jadi kalau ada istilah kurang jauh mainnya atau kurang liburan gitu ya. Nah, ini mungkin liburan lah kalian ya. Ambillah cuti, ambil waktu istirahat dari pekerjaan gitu ya, dan lakukan aktivitas-aktivitas yang kalian sukai. Kalau misalnya liburan adalah salah satu hal yang kalian sukai, atau jalan-jalan ya kalian lakukan, kemudian dijalanin gitu ya, dinikmati liburan, jangan
misalnya liburan tapi sambil kerja gitu. Jangan. Jadi liburannya pure liburan. Hal ini tentu saja akan membantu kalian untuk memulihkan diri ya, mengembalikan energi-energi dan juga membuat kita kembali lebih segar, lebih positif gitu ya. Yang penting jalan-jalannya jangan terlalu capek lah, tapi yang enjoy gitu, yang nyaman gitu kan. Nah, itu tadi terkait strategi manajemen stres. Sekarang kita masuk ke section yang ketiga, yaitu dukungan sosial ya, atau social support ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah social life kita sih. Jadi membangun dan menjaga hubungan sosial yang sehat itu juga dapat membantu kalian untuk mengatasi stres dan burnout. Jadi ada beberapa cara nih untuk mendapatkan social support ya. Antara lain mungkin berbicara dengan teman dan keluarga, jadi berbagi masalah ya dengan orang-orang terdekat kita. Itu pasti akan membantu kita merasa lebih baik nantinya ya, dan juga mendapatkan dukungan secara emosional. Kemudian yang selanjutnya ada juga bergabung dengan komunitas. Mungkin kalian punya hobi, suka main bola atau suka main basket atau olahraga yang lain gitu, atau komunitas lain, komunitas hobi kayak misalnya ada hobi mancing, ada hobi main motor, atau sekedar nongkrong-nongkrong biasa, itu juga bisa dilakukan ya. Jadi bergabung dengan komunitas-komunitas yang memiliki minat yang sama, dan itu juga bisa membantu kalian untuk bertemu orang baru dan membangun networking ya secara sosial. Jadi kalian bisa punya kenalan lebih banyak lagi gitu. Dan yang selanjutnya kalian coba mencari bantuan profesional jika memang dirasa sudah terlalu kewalahan ya, dan tidak bisa mengatasi stres sendiri dan tidak bisa menjalankan tips-tips atau strategi-strategi yang tadi udah gue jabarkan. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti terapis atau konselor ya, atau psikiater atau psikolog. Itu harus dicoba memang, mau nggak mau ya, karena gue juga pernah dengar beberapa temen gue dia ke psikolog itu secara rutin ya, dan memang itu costly, ada biayanya, tapi at least kalian nggak perlu berpikir sendiri lah, jadi itu meringankan. Dan kalau misalnya kalian punya budget, punya uang gitu ya, ya nggak apa-apa, silakan saja gitu. Oke, mungkin gue langsung ke kesimpulannya aja. Jadi kesimpulannya sebenarnya burnout ini adalah masalah serius ya sebenarnya ya, dan sebenarnya sangat-sangat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, serta juga relasi baik itu profesional maupun relasi personal ya. Dan dengan memahami cara mengidentifikasi sumber stres, kemudian juga bisa menerapkan strategi manajemen stres dan juga membangun social support ya, atau dukungan sosial, ini kalian juga diharapkan ya bisa menghadapi burnout secara efektif dan meningkatkan juga kebahagiaan kalian lah gitu ya. Dan kalau tadi gue bilang kalau memang ternyata secara diri sendiri nggak bisa dihandle ya, maybe it's time to go to a professional gitu ya, yang memang sudah terbiasa menghandle masalah-masalah seperti ini. Dan penting untuk diingat bahwa setiap orang mengalami level burnout yang berbeda-beda ya, jadi nggak bisa diterapkan ya di semua pukul rata gitu. Apa yang berhasil untuk satu orang mungkin nggak berhasil untuk orang yang lain. Cobalah untuk berbagi strategi dan temukan apa yang terbaik buat kalian. Oke, mungkin itu video pembahasan gue tentang cara menghadapi burnout ya. Mungkin dari kalian ada beberapa yang pernah burnout, ada juga yang belum. Jadi kalau yang sudah mungkin kalian bisa share pendapat kalian. Kalau yang belum mungkin hati-hati ya. Semoga dengan tips ini kalian bisa mempelajari lagi dan bisa membantu kalian untuk menghadapi possibility burnout di masa depan gitu ya. Dan kalau misalnya saat ini kalian lagi nganggur misalnya, atau lagi pengen cari kerjaan yang lebih oke dari kerjaan yang sekarang, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Paired Recruiting Indonesia menyediakan berbagai lowongan kerja secara remote di overseas company ya. Jadi ada di US dan juga ada di Europe. Dan remote working ini beneran, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi kalian silakan aja di run through YouTube channel ini, kalian cek beberapa video, bahkan gue juga ada video testimonial dengan berbagai kandidat ya. Dan itu bisa dicek juga hasil ngobrol gue sama mereka. Basically memang kalau misalnya kalian tertarik, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena banyak banget lowongannya dan disesuaikan saja dengan kompetensi, pengalaman dan juga expertise kalian ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.